Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Haryati, biasa dipanggil Ibu Sri. Saya adalah seorang pasien gagal ginjal sudah sejak tahun 1998. Dan alhamdulillah ini sudah memasuki tahun ke-22. Apa gejala yang Ibu rasakan sebelum Ibu divonis mengalami gagal ginjal? Waktu itu gejala-gejala sebelum divonis gagal ginjal, saya merasakan kepala saya pusing, mual-mual, selera makan kurang, rasa tuh mulut tuh pahit gitu. Pokoknya serba salah, tidur kurang semua. Akhirnya habis saya ngedrop. Ya setelah ngedrop akhirnya saya nggak tahan lagi tuh di rumah. Saya minta tolong suami saya agar saya diopname saja. Harus diantar oleh suami saya sampai ke rumah sakit, kemudian dijumpakan dengan dokter perawat. Akhirnya saya divonis di situ melalui USG. Oh, ibu ini katanya seorang gagal ginjal. Nah, kemudian saya dibawa ke ruangan khusus. Saya tanya suami saya, mau dibawa kemana nih saya? Tenang aja bu ya. Nah, dibawa ke suatu ruangan waktu itu. Ya, itulah pertama kali saya dicuci darah. Bagaimana perasaan Ibu setelah divonis gagal ginjal? Setelah divonis gagal ginjal, ya saya merasa hampa rasanya. Hidup terus terasa hampa. Alhamdulillah, keluarga semua, suami saya dan anak-anak saya memberi saya motivasi, semangat, sehingga saya alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Selama Ibu mengalami vonis gagal ginjal ini, apakah ada pantangan dalam makanan dan minuman? Oh, tentu ada. Contohnya minum tidak boleh banyak-banyak. Dia diatur. Itu dari pagi sampai pagi itu sekitar 650 ml itu aqua yang sedang itu dari pagi ke pagi. Kalau kita banyak minum, apalagi jus juga lebih pantangan lagi. Jus tidak boleh, nanti akan sesak. Nah, kalau udah sesak kan berabe. Kalau makanan, apalagi makanan, contohnya buah-buahan. Hampir semua buah-buahan itu saya nggak makan itu, karena kalau makan udah saya rasakan saya makan, saya akan sesak. Nah, kalau makanan yang lain, ikan atau telur, kawannya nasi, ya itu boleh semua dimakan. Namun kalau sayuran terbatas. Lalu dari mana Ibu mendapatkan seperti nutrisi dan vitamin itu dari buah-buahan? Kan kita juga membutuhkannya. Dari mana jadinya? Ya, kalau memang saya nggak makan buah-buahan, ya mungkin dari sayuran itulah. Itu pun sayuran harus direbus 2 kali tuh. Dari sayuran, ikan, telur, daging terutama. Dan vitamin vitamin tambahan. Selama proses Ibu cuci darah, apa yang Ibu rasakan? Selama cuci darah, yang saya rasakan itu, ya pada mulai disuntik, agak sakit juga sih ya kan. Setelah disuntik ya barulah darah itu mengalir ya ke mesin cuci ya kan. Selama berlangsung cuci darah, saya kadang merasakan ya kadang pening. Itu kalau tensi saya naik atau turun, itu kadang pening kepala saya. Dan juga ada menggigil, seandainya habis saya turun rendah umpamanya di bawah 10 ya kan, dan juga lagi demam, itu saya rasakan terasa nggak enak. Selama proses cuci darah, apakah Ibu ada didampingi oleh keluarga selain daripada perawat maksudnya? Pada waktu itu kan anak saya masih kecil-kecil semua, jadi yang menjaga itu ya saya sendiri, ya perawat tentunya lah, memang tugasnya kan. Suami saya hanya mengantar jemput karena waktu itu suami saya masih bekerja. Namun setelah saya kurang lebih 9 tahun berlangsung cuci darah, anak saya udah mulai besar-besar, dan anak saya yang kedua lah yang selalu jaga saya.
Benarkah pasien gagal ginjal atau pasien HD tidak boleh makan buah-buahan? Ya, memang benar itu. Karena di dalam buah-buahan itu mengandung zat kaliumnya sangat tinggi. Nah, apalagi buah semacam pisang terutama. Pisang itu kaliumnya sangat tinggi. Pisang dan yang lain-lain, banyak buah-buahan itu rata-rata mengandung kalium. Tapi ada pengalaman ya, dia minum belimbing, jus, 1 gelas belimbing. Setelah dia minum, beberapa saat langsung dia masuk ruang ICU. Oleh karena itu, kita sebagai pasien HD atau gagal ginjal tidak diperkenankan untuk memakan buah-buahan. Yaitu akibatnya kalau kita terlalu banyak, bukan terlalu banyak ya, maaf ya, tidak boleh makan buah-buahan. Kira-kira apakah semua buah-buahan tidak boleh atau ada 1 atau 2 yang boleh untuk pasien gagal ginjal? Oh ya, ini khusus untuk saya ya. Kalau untuk khusus saya sekarang ini tidak pernah lagi memakan buah-buahan. Karena saya sudah alami, waktu itu saya makan buah apel aja sedikit, sepotong, terus terasa sesak gitu. Maka dari itu, setelah itu saya tidak lagi memakan buah-buahan. Semua saya tidak makan buah-buahan. Itu kapan itu ketika ibu masih bisa makan buah lalu tiba-tiba ibu merasa sesak? Oh, sejak 5 tahun ke bawah lah. 5 tahun ke bawah saya waktu itu masih bisa makan buah. Terutama rujak-rujak itu yang lewat-lewat itu, yang teng-teng gitu. Alhamdulillah saya masih bisa. Entah kenapa, entah berapa tahun kemudian nggak bisa makan buah sedikit pun. Jadi setelah makan buah tuh langsung terasa sesak, buah apapun itu? Sepertinya begitu. Iya, mungkin karena mengandung kaliumnya itu mungkin. Gitu. Lalu bagaimana dengan sayur-sayuran? Apakah pasien HD boleh mengkonsumsi sayur-sayuran? Ya, boleh. Tapi bagi saya itu tidak semua saya makan sayur-sayuran. Contohnya yang nggak saya makan, daun singkong, sayur daun singkong, buah paria. Padahal buah paria itu saya hobi tuh dulu, paling senang ditumis aja udah enak rasanya. Namun sekarang saya pernah makan buah paria. Saya dapat waktu itu beli nasi bungkus dengan suami saya, lalu saya makan, ternyata seperti agak kayak mau sesak, terasa mau sesak gitu. Akhirnya setelah itu saya nggak makan lagi sayur paria. Itu saya nggak makan, bayam juga enggak. Kayaknya saya tuh hari-hari makannya sawi, ya kan, sawi putih, wortel, ya dikit-dikit lah wortel, kadang buncis, brokoli, bunga kol, dan kacang panjang juga kadang saya makan juga sih. Namun cara masaknya beda dengan seperti orang yang sehat. Cara masaknya pertama direbus, terus diambil, udah mendidih, dibuang airnya, masak lagi dengan air mendidih, masukkan sayurannya. Nah itulah, kemudian airnya disaring. Itu dilakukan untuk apa? Kenapa harus 2 kali saring gitu? Ya supaya kaliumnya, mana tuh ada kaliumnya kan, berkurang gitu. Oh, supaya berkurang kaliumnya makanya disaring lagi. Gitu. Oh, ternyata sayur juga mengandung kalium ya? Iya. Sama seperti buah. Sepertinya begitu, tapi buah lebih dahsyat lah. Oh iya. Apalagi pisang tuh, pisang kalau di Medan kan pisang barangan tuh yang apa. Nah, demikianlah sekelumit tentang cerita pengalaman tentang saya, yaitu tentang gagal ginjal. Lain waktu kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Sri. Bagaimana keadaan penonton semua? Sehat? Ya, saya doakan semoga semuanya sehat-sehat selalu dan murah rezeki. Pada hari ini saya akan bercerita tentang masalah air dan garam. Ada apa dengan air dan garam?
bagi pasien HD seperti saya nih, garam dan air. Kalau kita makan, pokoknya makan sayur atau makan, tidak boleh banyak garam. Ya sebenarnya sih bukan untuk pasien HD saja, untuk semua orang jangan banyak-banyak garam. Karena garam itu ada sifatnya juga mengikat air. Nah, maksud mengikat air itu kita akan timbul haus terus. Nah, bagi pasien HD, kalau haus terus, otomatis dia banyak minum. Dan dari garam pun, terlalu banyak garam, memang garam juga perlu bagi kesehatan kita. Namun garam harus dibatasi dan dikurangi. Dan pernah saya mengalami tensinya waktu itu sampai 200 waktu pertama-tama dulu ya kan. Nah, kata dokter udah nggak usah minum garam lagi, usah makan garam lagi. Nah, waktu itu saya nggak makan garam. Nah, ya memang nggak enak ya makan nggak pakai garam. Ya walaupun demikian saya harus bisa tanpa garam. Alhamdulillah lama kelamaan tensi saya berangsur stabil 120, paling tinggi 130. Bahkan sekarang malah tensi saya rendah. Sudah beberapa tahun ini saya HD, tensi saya rendah sampai 70 kadang. Ya memang saya HD cuci darah ini saya asalnya dari hipertensi, maka itu saya tidak boleh banyak makan garam. Nah tadi bertanya tentang air. Bagi pasien HD, minum air tidak boleh banyak-banyak. Tidak boleh karena bisa sesak. Kalau untuk orang yang sehat, silahkan minum air. Ya, ada aturannya 18 satu hari. Namun bagi saya tidak boleh banyak-banyak. Contohnya saya pagi minum teh manis, sedikit saja. Selanjutnya siang tuh minum air putih sedikit-sedikit kalau haus saja. Begitupun walaupun haus, saya tahan. Karena tidak baik untuk kesehatan. Air itu memang sangat baik bagi kesehatan kita. Air putih ya, bukan air-air yang bersoda, itu tidak diperkenankan bagi orang sehat, apalagi pasien HD seperti saya. Gara-gara saya, karena saya tidak diperkenankan banyak makan garam, maka di rumah masakannya ya dikurangi garamnya, sehingga anak-anak saya, suami saya merasa jadi lama-lama kebiasaan juga tuh, kebiasaan nggak pakai garam, maksudnya kasih garam sedikit udah kebiasaan, sudah biasa lama-lama. Namun begitu makan di luar kan beda rasanya. Umpamanya kita makan di luar, beli bakso gitu kan, makan bakso kan kalau di jualan itu kan asin, garamnya tuh standar untuk umum ya kan, bukan asin sekali, standar untuk umum. Lagi tuh anak saya bilang, "Bu, kok pening nih kepala nih?" Oh, langsung saya tanya, ya, karena itu biasa makan garamnya nggak seperti masak di luar ini, karena di rumah garamnya memakai sedikit. Jadi ternyata anak-anak saya sudah terbiasa mengkonsumsi sayur yang garamnya sedikit. Ketika ada tamu datang ke rumah, kan saya kasih makan, saya silahkan makan ya. Pada saat makan saya melihat ekspresi dia tuh kayaknya ada sesuatu yang mau dia katakan. Namun saya mengerti, kurang garam ya, saya bilang gitu. Enggak, maaf dia, karena malu mungkin tamu. Iyalah, saya bilang gitu. Nah, itu ada meja, di meja ada ini loh garam gitu. Itu saya sediakan untuk tamu. Setelah itu diambil garamnya,
dia campurkan sedikit, dia pakai sendok, langsung makan. Nah, baru kelihatan muka ekspresinya lain, agak ceria. Oh, rupanya kurang garam dia. Sampai di sini cerita hari ini. Lain waktu kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam episode HD di saat Corona. Biasanya tuh kalau saya mau pergi HD, saya bawa obat-obatan untuk dipersiapkan di sana. Mana tahu ada sesuatu yang tidak saya inginkan. 2, saya bawa bekal contohnya nasi dan lauk pauknya, dan juga makanan-makanan ringan tuh. Kan di sana lama, hampir sekitar 4 atau 5 jam bawa makanan. Ya, kadang di sana juga ada yang jual opak atau kerupuk, dibeli juga. Karena sekarang ini Corona, ya kan, saya kalau berangkat keluar dari rumah tuh udah saya persiapkan ini maskernya nih, maskernya. Jadi saya selalu pakai masker dari keluar rumah, keluar pintu, bismillahirrahmanirrahim, langsung saya pakai, ya kan. Saya pakai terus sampai naik kendaraan, dalam perjalanan pokoknya pakai terus tuh. Kebetulan ini Corona, ya kan, ya mudah-mudahan Corona cepat berakhir nanti, ya kan. Sunyi di jalan, maka cepat sampai ke rumah sakit. Dan di rumah sakit pun nanti begitu sampai pintu depan itu, cuci tangan dulu bu, katanya, kasihnya cuci tangan, ya kan. Sudah cuci tangan, diperiksa suhunya berapa derajat. Alhamdulillah, suhu saya sekitar waktu itu 36,5. Namun kalau sampai 38 lewat itu nggak boleh masuk langsung ke ruang tunggu HD, langsung dibawa ke UGD diperiksa lebih lanjut. Kemudian di situ di UGD itu masih pakai masker terus tuh, masker ya, pakai masker terus sampai ke ruang tunggu, sampai dipanggil giliran. Sudah dipanggil giliran masuk ke lantai 3, masih pokoknya pakai masker terus tuh. Oh iya, kita duduk pun kasih jarak itu paling tidak 1 meter di antara satu orang dengan yang kawannya, dengan yang lain. Jaga jarak, juga untuk saling menjaga kita agar terhindar dari virus Corona. Dipanggillah saya, Bu Sri Haryati. Saya naik, naik tuh, buka pintu, naik pergi ke tempat tidur HD, pokoknya pakai masker terus. Dalam proses HD saya kan itu boleh makan, ya kan. Kadang saya makan ditemani oleh pendamping saya, anak saya yang nomor 2. Setelah berangsur 5 jam, selesailah saya HD. 4 jam atau 5 jam HD selesai. Kemudian keluar dari rumah terus pakai ini. Dalam perjalanan saya lihat kiri kanan sepi, ya. Karena sekarang kan stay at home, jadi jarang orang di luar, semua di rumah, kecuali ada keperluan yang sangat penting. Ya contohnya saya ini, HD itu harus, tidak boleh tidak, harus. Dalam perjalanan pulang, terus perjalanan, alhamdulillah dalam perjalanan pulang biasanya macet, ya. Nah, sekarang kelihatannya sepi saja. Jadi pulang pun lancar sampai di rumah. Akhirnya
Sampai di rumah, saya langsung cuci tangan pakai sabun. Sudah cuci tangan pakai sabun, kemudian masker ini saya copot, saya lepaskan. Nah, ingat, di saat corona kita harus selalu sering cuci tangan dan juga keluar rumah memakai masker agar kita saling menjaga agar tidak terkena virus corona. Mari sama-sama kita mencegah penyebaran virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam episode dengan tema pada hari ini adalah hemoglobin pada pasien HD. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin, nah inilah penjelasannya. Hemoglobin adalah metaloprotein di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh pada mamalia dan hewan lainnya. Hemoglobin juga pengusung karbon dioksida kembali menuju paru-paru untuk dihembuskan keluar tubuh dari Wikipedia. Nah, seperti itu ya. Bagaimana cara mengetahui HB ibu turun atau naik? Oh, cara mengetahui HB saya turun atau naik ya dari hasil lab, karena setiap bulannya juga ada pemeriksaan lab di tempat saya HD. Berdasarkan pengalaman ibu, apakah kondisi HB ibu selalu stabil? Oh, enggak juga ya, karena pasien HD untuk mempertahankan HB itu sangat sulit, karena ditunjang dengan pola makan. Kalau pola makannya kita baik, insya Allah HB-nya mungkin stabil terus. Kadang pasien HD ini tidak ada yang nggak suka makan, maksudnya kurang semangat untuk makan atau nggak enak makannya tuh. Kadang mau juga, apalagi udah mendekati mau cuci darah, kadang terasa sesak, udah kenyang rasanya gitu, jadi itu malas untuk makan. Nah, tapi kalau kita mau menaikkan HB, ya kan, ya makannya itu harus teratur, proteinnya harus kita perhatikan. Pokoknya dari protein nabati, protein hewani, ya kan. Protein hewani itu umpamanya daging, ayam, ikan, dan telur. Nah, kita harus makan itu menunya, tapi berganti-ganti. Dalam satu minggu itu berganti-ganti. Makan siang, pagi, siang, sore. Nah, ditambah juga protein hewani tadi sudah ya. Protein nabati. Protein nabati contohnya tempe, tahu, dan lain-lainnya. Ini ada sedikit pengalaman di saat saya menerima hasil lab. Itu seperti serasa apa ya? Serasa menerima rapot pada waktu SD dulu. Nah, kadang dak-dikduk hatiku. Apalagi rapotnya itu merah. Nah, begitu juga kalau saya terima hasil laboratorium ya kan, hasil lab. Begitu saya lihat, oh 10 lewat ya kan. Nah, alhamdulillah saya senang sekali, tapi kalau 10 kurang, terus saya serasa sedih, tapi saya terus berusaha, semangat. Oh, berarti menu saya selama ini nutrisinya masih kurang. Nah, akhirnya saya banyak-banyak makan. Dalam arti bukan banyak-banyak makan itu nasinya yang banyak, bukan. Ya, nasinya sedang-sedang saja, tapi ditambah nutrisinya. Umpamanya ada dagingnya atau nabati ya, pengganti tempe dan sayur. Nah, itu harus berganti. Besoknya pakai ikan, besoknya lagi pakai ayam. Ya, pokoknya nutrisinya harus yang bergizi. Proteinnya protein tinggi. Proteinnya bukan tinggi, harus berprotein. Apakah ada saran lain lagi selain yang tadi ibu sebutkan? Ya, walaupun kita pasien HD, kita tuh harus semangat. Karena dengan semangat, maka kita akan lebih sehat. Dan kita harus tetap semangat. Makan semangat, beraktivitas semangat, selalu semangat. Kalau dalam bahasa Sunda sih, pokoknya mah cager wae, cager. Nah, sampai di sini dulu
Insya Allah kita berjumpa lagi pada waktu yang berikutnya. Ingat, jaga pola makan dan tetap semangat, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.